Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arozi Hashim dengan tema Amalan Fuad dari Rohani Rasulullah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Arozi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bahwa doa ada yang maksurat, ada doa yang berdasarkan ilham. Gitu. Nah, ini yang mau kita baca. Bahwa di kitab ulama ahli hadis, ini kan imam ahli hadis, tapi dia seorang sufi. Beliau sezaman dengan imam muhaddis yang lain seperti Al-Baihaqi. Sezaman semua. Senang, pernah dengar Al-Baihaqi nggak? Barusan. Nah, ini Imam Al-Qushairi lagi menjelaskan tentang bahwa ada doa yang diperoleh secara rohani. Dan itu terjadi di kalangan sahabat Nabi. Ya, contoh, sahabat Nabi lagi sholat, tiba-tiba dia dapat ilham untuk membaca Rabbana walakal hamd hamdan thayyiban katsiran, ya, mubarakan fih. Saya nggak kasih baris, kayaknya bisa baca antum ya. Kita kasih baris hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Ini favorit saya kalau lagi i'tidal ya. Rabbana walakal hamd. Nabi kemudian selesai sholat langsung screening namanya, ya, tes. Oh, siapa yang baca ini? Semuanya ketakutan. Namun sahabat kalau dapat ilham mesti jujur dan lapor kepada Rasulullah. Tapi dia dapatnya dalam sholat, masa lapor dalam sholat? Tunggu dulu sholatnya selesai. Maka dia lapor, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akulah yang membaca ini tadi. Jadi Nabi dikabarkan oleh malaikat, kami menghubungi orang yang baca ini, wahai Rasulullah. Maka Nabi tanya, siapa yang baca ini barusan? Dia angkat tangan. Nabi tidak pernah ajarkan, Nabi tidak pernah talkinkan, tapi dia dapat ilham, dan ilhamnya ditakrir Rasulullah SAW. Dan ini menjadi usul dalam ilmu tasawuf, bahwa ada zikir ilhami, zikir-zikir ilham. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka dia boleh dibuat. Dan itu mesti bersanad dulu kepada orang yang punya sanad. Orang-orang kayak antum ini nggak meyakinkan ini, ya. Apalagi aneh ya. Insya Allah, kalau Allah izin nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban. Apa kata Nabi? Orang yang baca ini, bacaannya diangkat. Dalam satu riwayat 12 malaikat, riwayat lain 30 malaikat. Itu satu bacaan. Maka zikir-zikir kita ini, itu dikerubungi malaikat-malaikat. Orang-orang yang ahli zikir, tempatnya sejuk karena banyak malaikat. Mereka adalah malaikatur rahmah, malaikat-malaikat rahmat. Jadi antum kalau buat pengajian jangan nyala-nyalain orang mulu kerjaannya. Malaikat jauh. Kita kalau kajian, isinya yang menggairahkan kolbu untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kolbu itu sejuk, bukan panas gitu. Nggak ada dalilnya itu. Ente nggak ngerti dibilang nggak ada dalilnya. Ini dalilnya ya kan? Ini ada di hadis Bukhari, ada di hadis Muslim, ada di Abu Daud, Tirmizi, yang berbeda riwayat. Ya. Dan yang paling banyak dikumpulkan oleh Imam An-Nasai, riwayat ini. Ini ilham bukan? Oke, ini contoh kedua. Azan, siapa muazzin tadi? Muazzin. Azan itu diturunkan ilhamnya kepada dua sahabat. Nama pertama, Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Ingat-ingat nih, kalau perlu dicatat. Siapakah orang yang selama ini antum pakai azannya? Abdullah bin Zaid. Ini bukan Zaid bin Sabit ya. Abdullah bin Zaid bermimpi
diajar oleh malaikat. Awalnya dia mau bikin azan, mau ambil alat-alat yang dipakai oleh semua agama yang ada sebelumnya. Tapi malaikat enggan. Lalu diajarlah oleh malaikat, maukah kamu aku ajarkan kalimat untuk ngumpulin orang sholat. Jadi dulu sholat 5 waktu itu belum ada cara manggilnya. Bukan berarti Nabi nggak dapat wahyu. Nabi ingin keluar itu dari sahabat-sahabat beliau. Datanglah pagi-pagi ba'da subuh ya Sayyidi ya Rasulullah. Ra'aitu fil manam. Aku melihat dalam tidurku didatangi malaikat. Malaikat itu mengajarkan bacaan seperti ini supaya mengumpulkan orang sholat. Umar nguping. Apa kata Umar? Loh kok mimpi kita sama? Nah, berarti mimpinya diperkuat. Ada 2 orang saksi. Umar itu gelarnya apa? Muhaddatsin, bukan muhaddisin. Apa arti muhaddatsin? Ya, muhaddatsin, orang yang diajak Allah berbicara. Baik lewat mimpinya atau lewat ilhamnya. Maka muhaddatsin itu artinya orang yang dapat ilham. Ilham itu banyak, ada ilham dari Allah, ada yang dari malaikat, ada yang dari hawa nafsu, ada yang dari syaitan. Jadi jangan langsung percaya, ada ilmunya, ada thoriqahnya, ada kaifiatnya. Dan ini gak bisa dibuat-buat, semua ada latihannya. 2 sahabat ini adalah sahabat muhaddatsin. Namun yang terkenal Sayyidina Umar. Jadi mereka ruhnya bisa ngomong sama Allah. Gimana tuh? Ya, antum begitu gak? Tadi ngomong sama tembok ya? Pengen ya, harus bisa. Harus bisa. Surga kita yang hakiki adalah bertemu pemilik surga. Maka orang yang telah bertemu dia, berbicara dengannya di dunia, akan berbicara dengannya di akhirat. Yang telah bertemu dia di dunia, akan bertemu dia di akhirat. Tapi yang cuma melihat surga, hanya surgalah yang Allah kasih. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, surga itu makhluk atau khalik? Makhluk atau khalik? Muliaan surga atau orang beriman? Beriman apa dulu? Mukmin yang wali, mukmin yang kekasih Allah, lebih mulia orang beriman yang wali. Maka mukmin yang wali ini gak minat sama surga. Gak minat dia sama surga, bukan berarti dia kemudian tidak mau surga. Emang di hatinya minatnya main punya surga. Itulah surga yang sebenarnya. Wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ya. Saat-saat itu wajah sangat berseri-seri keadaan yang memandang kepada pemilik surga. Ya, saya sudah berkali-kali sampaikan ke jemaah. Saya pernah diundang ke satu tempat, nggak disambut kiainya. Santren, pulang nggak dihantar juga. Dalam hati saya ngomong, cukup sekali ini saya datang. Tersiksa batin ini. Ini baru di dunia, nggak nyaman saya, nggak nyaman sama sekali. Antara ego dengan ketawaduan maju mundur. Emang gue nggak dihargai, nah gitu. Tapi tawadu udah biarin aja. Mau sunuzon sama suuzon berperang dalam hati, dan itu masya Allah ujian yang lebih berat daripada siksaan di neraka. Antum nggak dihargai orang, itu lebih bahaya dari palanya dipenggal. Makanya dalam hadis dikatakan ya, orang beriman itu disiksa di dunia dengan apa? Zalazil, diaduk-aduk pikirannya, perasaannya gak nyaman, gak dihargai orang, diomongin orang. Kadang konflik di rumahnya, konflik dengan keluarganya, kadang konflik dengan istrinya, dengan suaminya, konflik sama tetangganya, konflik sama jamaahnya. Kadang teman jadi lawan. Itu kan main-mainan Allah gitu. Ya. Itu lebih dahsyat. Maka orang beriman, dia nggak mundur, dia maju terus berjuang di jalan Allah. Ngurus masjid nih, dikata-katain orang, diomongin orang, kan komentar gampang aja Pak di grup. Ya, tangan ini kan nggak ada bebannya. Benar Pak pengurus, ini kayaknya ada beberapa pengurus masjid dia datang nih. Ya, pengurus taklim, pengurus organisasi keislaman sama, saya juga begitu. Kalau antum itu lebih tinggi egonya ngurus, tersinggung dikit mundur. Tersinggung di torikot buat torikot baru, tersinggung di partai buat partai baru, tersinggung dalam jihad buat jihad baru. Lihat Suriah, berapa kelompok jihadis di situ. Bingung kita mana yang jihad sebenarnya. Ya. Jadi
Jadi kemana-mana nih ya. Tapi penting ya, penting sekali bahwa dulu di zaman sahabat Rasul ada doa lewat ilham. Nih orangnya azan yang antum baca itu lewat ilham. Oh itu khusus sahabat, mana dalil yang mengatakan ini khusus sahabat? Kan nggak ada. Justru di surat Yunus dalilnya malah itu berlaku terus. Lahumul busyra fil hayati dunya. Bagi mereka ada busyra, kabar gembira. Itulah yang disebut ilham, mimpi-mimpi. Bahkan gak hanya mimpi, ada orang mimpi dalam jaga. Tahu nggak tuh mimpi dalam jaga? Itulah sahabat-sahabat muhaddas ini nih. Dia lagi jaga begini, tapi dia masuk ke alam mimpi orang bisa. Kalau antum kan udah mimpi aja nggak jelas ya. Masa mintanya mimpi basah mulu? Nggak level amat itu. Ya. Mimpimu, ru'yaka, tarjumanu qalbik. Nih, boleh ditulis nih. Mimpimu adalah terjemahan dari ahwal hatimu. Jika mimpimu baik, berarti hatimu lagi baik. Mimpimu jorok, otakmu lagi jorok. Berarti yang mimpi basah, apa tuh? Otaknya, Masya Allah, otaknya seksi ya. Otaknya nakal itu ya. Kita boleh nakal zahirnya, tapi jangan nakal sampai ke dalam. Ya. Kalau nakal zahir tinggal tobat toh. Tapi kalau nakal ke dalam, kita jadi munafik. Kita jadi munafik kubro. Munafik kecil semua kita punya. Saya aja punya. Itu yang saya mintakan tobat setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap semoga Allah menutupi dengan keindahannya dan maafnya. Ya. Di sini ada beberapa kisah ulama-ulama terdahulu yang mereka mendapatkan ajaran dalam tidurnya. Gak seperti yang dituduhkan oleh kelompok yang membenci ajaran Rasulullah. Lalu mereka mengatakan sufi-sufi itu ajarannya lewat mimpi. Ya akhi, ar-ru'ya aslun min usulin nubuwah. Nih saya tulis ya. Ar-ru'ya aslun min usulin nubuwah. Ada yang tahu artinya? Ar-ru'ya, mimpi itu karena dia terjemahan kolbumu, terjemahan kebeningan kolbumu. Jadi kalau orang sedang mau cek antigen, apa istilahnya ya, bukan itulah, mau meng-scan kolbu, gimana caranya? Cek mimpinya apa. Kamu mimpi apa malam ini, malam kemarin, 7 hari ini? Mimpi terbang, berarti suka ngayal. Mimpi dipatok ular, kalau jomblo bakal kawin. Kalau udah kawin, mungkin mau punya anak. Jangan mau kawin mulu gitu. Boleh sih ya. Ar-ru'ya aslun. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata imam-imam terdahulu yang diringkas oleh Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali. Ini kata-kata beliau. Mimpi itu adalah aslun, pokok dari pokok-pokok kenabian. Ya, jadi nabi itu basic awalnya adalah dari mimpi. Masih ingat Nabi Ibrahim lewat mimpi. Tapi tidak semua mimpi dipercaya, maka beliau mikir, kayaknya ini halu nih. Besok mimpi lagi. Kayaknya gak bener. Besok mimpi lagi. Maka muncullah sebuah riwayat dalam riwayat Imam Ahmad ya. Ar-ru'ya ru'yal anbiya wahyun ya. Ru'yal anbiya wahyun. Nih. Mimpinya para nabi itu wahyu. Kalau mimpinya para wali ilhamun. Kalau mimpinya antum halun. Halu maksudnya. Baik. Ada seorang imam namanya Uqbah ibn Nafi', imam salafus saleh, imam yang sezaman dengan Imam Malik, kawan dari Imam Laits bin Sa'ad yang tinggal di Mesir. Ini Laits bin Sa'ad ini imam donatur. Jadi kawan-kawan dia di berbagai kota dikirimin duit. Di akhir tahun
dia menjadi mustahik zakat, tapi dia nggak mau terima zakat. Jadi duitnya itu semua rekening, kalau kita kosong semua. Beda sama kita ya, rekening kayaknya mau gembuk terus. Ini Lais bin Sa'ad. Qala ra'aitu Uqbah bin Nafi' dhariran. Aku melihat sahabatku Uqbah, matanya sakit sehingga buta. Matanya sakit lalu menjadi buta. Dharir. Summa ra'aituhu basiran. Lalu aku melihatnya sekarang bisa melihat, bisa memandang. Faqultu lahu bima rudda alaika basar. Kok bisa matamu balik? Diobat pakai apa? Gitu maksudnya Laits. Ternyata jawabannya apa? Utitu fi manami. Aku didatangi dalam mimpiku. Faqila, lalu ada yang mengajariku, kul, katakanlah, ya qarib, ya mujib, ya sami'ud du'a, ya sami'ad du'a, ya latifan lima yasha, rud alayya basari. Hei orang buta, kata si yang datang nih malaikat, bacalah doa ini, ya qarib, wahai yang maha dekat. Allah dekat apa jauh? Kalau jauh, antum panggil ya. Terus kenapa kalau dia dekat masih pakai ya? Ya qarib, wahai yang maha dekat. Berarti kata ya di situ, kalaupun dia dekat, engkau masih merasa jauh, maka hadirkanlah kedekatannya dalam kolbu. Itulah yang disebut kalimat iya. Allah jauh apa dekat? Kenapa antum merasa jauh? Kenapa kalau doa mustajab berasanya mesti di Ka'bah? Kenapa harus nunggu sepertiga malam terakhir? Kenapa harus punya masalah dulu baru kemudian doanya bisa menangis? Emang Tuhan kita lagi punya masalah dengan kita nggak punya masalah beda? Beda nggak? Ente jomblo, nanti nikah, Tuhan ini sama nggak? Oh, jangan-jangan ente bilang kata Tuhan itu bid'ah ya? Ada kan yang ngomong begitu? Ustadz ini, kok bilang-bilang Tuhan? Tuhan itu kepala para dewa. Ada yang ngomong begitu? Kayak ngerti KBBI ada ente. Coba cek sini, ada nggak kata Tuhan dalam kamus bahasa Indonesia atau kamus Melayu lama yang menyebutkan Tuhan itu pimpinan para dewa? Halu. Jadi orang beragama sekarang sok-sok ilmiah. Ya, jadi kata Tuhan boleh digunakan untuk terjemahan ilah, Rabbun, dan lain-lain. Saya ulang-ulang ini, karena banyak yang lupa. Ya qarib, ya mujib, wahai yang maha dekat. Ya mujib, wahai yang maha menjawab jika dipanggil. Allah jawab gak? Pasti jawab. Cuma ente dengar gak? Gimana? Allah itu dengerin orang ngomong atau memperhatikan kolbu seseorang saat ngomong? Kolbu. Maka mau doanya sepanjang 1 juz, tapi kalau nggak ngerti yang dibaca, Allah nggak jawab. Kita turunkan dikit. Ente baca doa sepanjang apapun, tapi tidak merasakan hadirnya, dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nggak jawab. Oke lah, tidak ngerti bacaan, nggak apa-apa, tapi hadirkan rasa bahwa Dia bersama kita. Bacalah semua doa. Nah, ini tips kalau mau baca zikir apapun. Sebelum zikir, baca syahadat dulu, ya. Benerin dulu syahadatnya. Habis syahadat, baru sholawat. Bisa juga baca Al-Fatihah. Ini mau zikir apa aja ya? Ini kayak resep dokter ini. Serius. Ini resep, cara meramu zikir, ini dimulai dari sini. Semuanya, nggak mulai dari sini, zikir ente sama setan. Gitu. Dimulai dari syahadat, diperbaharui syahadat kita. Siapa tahu dalam memandang apa yang terpandang, dalam melihat apa yang dilihat, baik di handphone, smartphone, atau hari-hari, batal syahadat kita di sisi Allah. Maka sebelum kita doa, kita baca syahadat. Sebelum zikir syahadat, supaya doa kita nggak sia-sia. Karena doanya orang-orang yang syahadatnya belum betul sia-sia. Jadi menurut saya, berdasarkan kalam-kalam ulama dan ayat-ayat Quran semuanya itu, sebelum kita zikir dan doa, sebenarnya wajib bersyahadat. Wajib bersyahadat. Dari mana taunya? Kalau rukun khutbah, salah satunya apa? Kalau ada rukun khutbah, salah satunya apa? Syahadat. Nggak naik itu sholat kalau nggak ada syahadat.
baca Fatihah, ya, pembuka kolbu, pembuka pintu langit, baru zikir atau doa. Nah, zikirnya juga ada macam-macam. Kalau doa dimulailah memuji. Ini tips, kalau mau berdoa boleh pakai bahasa apa aja, ya. Kita nggak ada urusan dengan perdebatan Haji Dudung dengan Haji Habib Bahar, ya. Saya nggak ada urusan sama itu urusan antum itu, ya. Antum yang suka nonton YouTube. Kan dia bilang apa? Tuhanku bukan orang Arab. Ya, mungkin maksudnya nggak begitu, cuma potongannya kan begitu. Tapi itu urusan dia. Belakangan ini kan masih ada apa? Abdurrahman, ya. Ya, udahlah biarin aja itu. Itu makanan politik. Kok orang awam ikut-ikutan aja, ya. Sotoy namanya. Jadi sebelum meminta, puji dulu dia. Puji dan panggil dengan nama. Nama. Coba. Nama antum siapa? Adi. Coba Anda panggil Muhammad. Noleh nggak? Nggak noleh. Adi. Tuh. Sohe dah Adi namanya. Ya. Badut. Nggak mau deh. Tuh. Jadi kita, ini permisalan, jika kepada makhluk pun memanggil mesti dengan nama, apalagi pada Khalik. Ini adab ngeritik orang. Ente nih, pengurus, soal kritik, terima nggak? Tunggu dulu, cara kritiknya gimana, bener ya? Kita lagi berbangsa, bernegara, mau ngeritik orang, caranya kasar-kasar. Kalau ditolak, wajar nggak? Maka kepada teman-teman saya yang ahli kritik, yang sayang kepada negeri ini, sayang kepada umat ini, kritiklah dengan cara yang baik. Pasti antum didengerin. Ya, orang hebat tuh bukan orang ngamuk-ngamuk, bukan. Orang hebat tuh bukan yang langsung-langsung. Itu mungkin hebat di kandang sendiri, di jamaah sendiri. Di sisi Allah antum nggak dianggap, dipandangnya orang sombong. Ya, puji dulu. Sebelum kita ngapa-ngapain, kita puji dulu dia. Kita mau ngeritik dia, kita puji dulu, naik-naikin dulu, dia baru jatuhin, kira-kira gitu. Kalau minta kepada Allah, kita bukan lagi mau memaksa Allah. Allah bisa boleh dipaksa nggak? Inilah su'ul adabnya orang berdoa, maksa-maksa Allah. Nantang-nantang Allah, dikasih, tapi itu jadi istidraj. Apa arti istidraj? Tambah nikmat, tambah jauh dari Allah, tambah maksiat, ya. Setelah puji, panggil dia dengan namanya, baru hajat kita. Apa hajat kita sebutkan? Saya mau tanya sama antum, sebelum kita doa, Allah sudah tahu belum apa yang mau kita minta? Terus ngapain doa? Hah? Maka jangan heran di kitab ini ada ulama yang mengatakan, namanya Abdullah bin Manazil, ma da'utu mundu khamsina sanah. Saya malu berdoa semenjak 50 tahun yang lalu. Malu deh. Malu takut nuduh Allah. Kebanyakan antum kan nuduh Allah. Kayaknya Allah lupa deh. Ingetin doa. Ya Allah, saya kan butuh. Tapi kok belum dikasih-kasih? Kalau antum memang punya ruh yang bening, pasti benar jawaban Allah. Kamu belum pantas mendapatkannya, wahai hambaku. Itu keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Nah, ini namanya rukun qabul. Rukun atau rukun istijabah. Ijabah. Apa aja rukun ijabah? Satu aja lah. Ya. Kalau banyak-banyak tak pusing antumnya. Mau satu berdua? Dua, oke. Kolbu yang hadir. Berarti kalau lalai, nggak dijawab. Yang kedua, ini yang paling penting, mencakup semua doa. Husnuzan. Gampang tuh? Tuh, antum udah tahu kan istilahnya? Husnuzan, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah sebelum kita minta, Dia sudah tahu. Sebelum kita minta, Allah sudah. Sebelum ente hidup, Allah sudah tahu ente butuh apa. Husnuzonnya apa? Allah hanya memberikan yang kita butuhkan. Maka bahasa Arabnya hajat, bukan syahwat. Syahwat keinginan. Syahwat itu nggak hanya seksual,
lawan jenis. Antum nih ngeliat velos baru, terus minat. Syahwat itu. Ya, bener ya? Ini bagus itu. Ini beberapa orang nih saya dengar. Di mobil, di mana. Bagus juga nih yang baru. Ini syahwat. Jadi syahwat itu nggak hanya urusan bainal fakhidain. Banyak syahwat itu. Gimana? Banyak syahwat kita ya? Syahwat mata, syahwat telinga. Banyak syahwat kita. Antum cuma dikasih saat hajat. Urusan apa aja? Menikah. Ente nggak dikasih kalau belum hajat. Ya. Alhamdulillah. Nah ini baru satu contoh. Ada doa yang panjang sekali di sini, nggak mungkin saya sebutkan. Ya, azan di mana itu? Buminya beda sama kita kali ya. Nah, ini bagian terakhir. Habis azan kita masih lanjut. Udah lanjut aja deh. Kata Imam Al-Qushairi, doa itu ada 3 tingkat. Nah, nih 3 tingkat doa nih. Semakin tinggi, semakin sedikit. Pertama, doa orang awam. Kebanyakan kita, awam itu bahasa Arab artinya umum kebanyakan orang. Kebanyakan orang ngerti atau nggak ngerti? Nggak ngerti ya. Kita dengerin azan dulu. Fadhol. Ya, tadi kita sampai kepada tingkatan orang berdoa. Jadi ada doa orang awam. Mau selama-lamanya jadi orang awam. Antum boleh nggak nyantri, nggak apa-apa. Cukup aneh aja nyantri sama teman-teman kita. Tapi jangan selama-lamanya jadi orang yang kualitasnya kualitas awam. Gitu. Baca kitab nggak apa-apa, nggak mesti. Baca aja kitab kolbunya. Kolbu kita kan punya kitab sendiri. Dia punya data-data sendiri di kolbu ini. Bisa nggak? Udah pinter belum bacanya? Jangan-jangan masih ummi. Ya? Harus ada itu ada latihannya. Cara membaca isi kitab kolbu kita. Orang-orang awam, dia berdoa menuntut Allah dan menuduh Allah. Dia berdoa menuntut dan menuduh Allah. Ya. Itu orang awam. Gimana antum? Dan ciri-ciri lainnya apa? Mereka memberitahu Allah. Keyakinannya dhaif. Mereka berkeyakinan Allah itu jauh sehingga harus dipanggil-panggil. Allah itu kayaknya tuli sehingga harus diteriak-teriakin. Allah kayaknya lupa dengan hajatnya sehingga harus diulang-ulang. Ini orang siapa? Awam. Nah, kebanyakan kita begitu. Maka banyak orang mengatakan, aku sudah doa tapi kok belum dijawab. Saya sudah doa lama kok nggak dijawab-jawab. Boleh nggak antum ngomong begitu sama bos? Bos, proposal saya udah masuk lama, kok ente nggak kasih-kasih juga? Besok pecat langsung. Ya. Kecuali ente lebih tinggi dari dia. Ya. Bro, lu kalau nggak kabulkan, turun. Nah, gitu. Berarti dia siapa nih? Ternyata yang biayai waktu kampanye. Maaf ya. Ada yang kedua, di sini disebut dengan zuhad, orang zuhud. Orang yang zuhud. Orang yang zuhud kalau berdoa bukan dengan mulutnya, tapi dengan riyadhah. Apa arti riyadhah? Latihan amal badan. Maka dia berdoa pakai puasa. Ada kiai-kiai begitu? Kita bilang, Pak Kiai, doakan anak saya sukses. Oh yaudah, nih baca doa ini, amalkan 7 hari. Puasa. Berarti orang ini orang zuhud. Rata-rata orang-orang yang sudah jadi murid, dia masuk ke bab ini. Tapi kalau antum belum pernah mau berguru kepada seorang syekh, atau menyatakan hatinya, saya mau ikut tuan guru itu.
Nggak mesti ngomong ya. Kebanyakan murid kalau ngomong itu badannya harus dibagi dulu tuh guru. Kita jangan ego. Harus kita ketemu dengan guru tuh enggak. Ya. Antum tahu di Kalimantan Selatan ada abah guru sekumpul. Itu orang datang, nggak berhenti-berhenti. Ya, ada yang mahabbah, ada yang ego. Itu seorang wali, masih ada aja orang awam. Ya Pak Kiai, Pak Haji, abah tolong doakan saya biar bayar utang. Jadi datang ke Kiai itu pas ada utang. Bagi saya itu orang su'ul adab. Jangan datang ke saya begitu ya, nggak diterima. Pak Kiai, saya pengen berguru. Berguru aja. Untuk hal itu aja kok repot ya. Nih murid ini nggak mesti pakai akad, bayat, nggak mesti. Antum iktikad di hati saya mau berguru kepada Syekh Fulan. Hadir majelisnya, ikuti ajarannya, sampai insya Allah. Itulah kebanyakan sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi nggak usah khawatir. Ruh itu bisa merasakan lembutnya ruh. Kolbu itu bisa mengerti bahasanya kolbu. Nggak usah. Kemudian kita ego, harus ketemu Kiai ini, kita harus ngobrol. Saya habis mimpi ente Pak Kiai. Terus kenapa? Emang kalau mimpi terus ente jadi spesial? Bukan. Emang kita girang kalau mimpi Kiai, Habib, Syekh, Wali. Girang kita, senang. Itu yang disebut busyra. Berarti hati antum cinta kepada orang alim. Kalau mimpi pertama benar, kedua benar, ketiga bliss menyerupai. Adalah seseorang bermimpi dengan seorang syekh, tapi itu bukan syekh, itu jin bersyahwat yang ingin menggoda si perempuan dalam tidurnya. Kejadian, digauli. Berarti jorok nggak tuh? Berarti bukan dia, itu jin. Berarti yang pertama, kedua masih benar, yang berikutnya sudah nggak benar. Ya, hati-hati mimpi-mimpi begitu. Dan terakhir, arifin. Arifin atau arif. Apa arti arif? Orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah. Kalau zuhud, orang yang kenal hakikat dunia, bahwa dunia ini telah ditalak oleh para wali-walinya 7 kali, 1000 kali. Itu dia. Kalau arif ini karena dia sudah kenal Allah. Dia tidak berdoa dengan meminta ataupun dengan banyak-banyak riyadhah. Dia berdoa dengan ahwalnya. Saya tambahkan dengan ma'rifatnya. Jadi doanya arif dengan apa? Jadi misalnya ini ada orang yang kenal dengan orang hebat, orang kaya. Dia nggak perlu pakai proposal, cukup dengan relasi dia dengan orang itu. Itulah doanya. Antum minta berkali-kali nggak dikasih karena awam, nggak kenal. Tapi kalau orang ini orang spesial, cukup dia berkoneksi sebentar. Bang, ini anak-anak kita nih di lapangan lagi butuh. Saya nggak punya, abang bantulah. Oh siap, cukup ngomong begitu doang Pak. Ya nggak perlu lagi proposal, nggak perlu ada angka-angka. Malah dia nanya, butuh berapa bro? Ada orang begitu? Itu yang doa yang sebenarnya, doanya para arif. Orang arif banyak nggak? Nggak banyak. Nah ini yang lagi kita mau genjot di akhir zaman ini. Maka teman-teman, persiapan akhir zaman bukan dengan menakut-nakuti umat. Persiapan akhir zaman dengan mengenal Allah sang zaman, sang pencipta zaman, sang pengatur zaman. Ya, jadi nggak usah khawatir kita sama yang ngolah zaman ini kok. Kita bersama dengan yang menciptakan kiamat itu. Nggak usah takut Dajjal. Kita bersama Allah yang menciptakan si Dajjal itu. Gak usah khawatir nanti gak ketemu Mahdi. Kita bersama Allah Al-Hadi. Ya, nanti pasti diarahkan kepada beliau. Insya Allah. Mari kita tutup kajian ini baca salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut setelah ini nanti mungkin jam 8-an dengan kitab Sahih Muslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum